Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Abdul Rashid, Saya Biasyarlah. Saya Ahmad Musa Bibi. Saya Aisyah Puspitasari. Saya Ahmad Faisal Faturman Putra. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tugas UTS. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dari Malmesbury adalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Pandangannya yang terkenal adalah konsep manusia dari sudut pandang empirisme dan materialisme, serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Hobbes memiliki pengaruh terhadap seluruh bidang kajian moral di Inggris serta filsafat politik, khususnya melalui bukunya yang amat terkenal yaitu Leviathan. Hobbes tidak hanya terkenal di Inggris tetapi juga di Eropa daratan. Selain dikenal sebagai filsuf, Hobbes juga terkenal sebagai ahli matematika dan sarjana klasik. Ia pernah menjadi guru matematika di Charles II serta menerbitkan terjemahan Iliad dan Odysseus karya Homerus. Teori Thomas Hobbes. Pertama ada empirisme. Inti pemikiran Hobbes berakar pada empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengalaman adalah asal dari segala pengetahuan. Menurut Hobbes, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat-akibat berupa fakta yang dapat diamati. Segala yang ada ditentukan oleh sebab tertentu yang mengikuti hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Yang nyata adalah yang dapat diamati oleh indera manusia dan sama sekali tidak tergantung pada rasio manusia. Dengan menyatakan yang benar hanyalah yang indrawi, Hobbes mendapatkan jaminan atas kebenaran. Yang kedua ada materialisme. Hobbes adalah seorang materialis. Ia meyakini bahwa manusia termasuk dan bahkan Tuhan terdiri dari materi. Meskipun tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam karya-karyanya, Hobbes telah menyerang lawannya yang meyakini hal-hal imaterial. Ketiga ada John Locke. John Locke ini lahir pada 29 Agustus 1632 dan meninggal pada 28 Oktober 1704. Ia adalah seorang filosof dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filosof negara liberal. Tulisan-tulisan John Locke ini juga tidak hanya berhubungan dengan filsafat, tapi juga tentang pendidikan, ekonomi, teologi, dan medis. Karya-karya John Locke yang terpenting adalah esai tentang pemahaman manusia, tulisan-tulisan tentang toleransi, dan 2 tulisan tentang pemerintahan. Salah satu pemikiran John Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Menurut John Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia itu yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pemikiran itu juga berperan di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Jadi John Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkannya seperti sebuah kertas putih yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Auguste Comte dinobatkan sebagai bapak sosiologi berkat teori dan pengetahuannya. Sosiologi bisa menjadi ilmu yang lepas dari ilmu filsafat. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis dan meninggal dunia pada 5 September 1857 di Paris. Ia dinobatkan sebagai bapak sosiologi dunia karena Comte kata-kata sosiologi pertama kali digunakan. Ayah Comte, Louis Comte, merupakan seorang pejabat pajak dan ibunya Rosalie Boyer yang merupakan seorang yang sangat taat agama. Comte termasuk seorang yang dewasa sebelum waktunya. Pasalnya, di usia dini, dia harus ikut menentang republikanisme dan skeptisisme yang terjadi di Prancis. Comte kemudian masuk sekolah pada 1814 di Paris. Sekolah tersebut dulunya untuk melatih insinyur militer, namun kemudian diubah menjadi sekolah umum untuk pengetahuan umum. Hanya bertahan 2 tahun, Comte harus berpindah sekolah pada 1816.
Di sana, tempat baru Comte mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Comte juga menghabiskan waktu dengan membaca buku filsafat. Dirinya sangat tertarik dengan para pemikiran beberapa tatanan dalam sejarah manusia. Di Paris, Comte mendapatkan seorang teman, yaitu Henri de Saint-Simon, seorang reformis sosial Prancis dan salah satu pendiri sosialisme. Comte dan Saint-Simon memiliki pemikiran yang sama. Bahkan, beberapa artikel dari Comte diterbitkan oleh Saint-Simon. Seiring berjalannya waktu, Comte merasa berbeda tujuan, terlebih mengenai sudut pandang dan latar belakang ilmiah. Akhirnya, Comte memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Saint-Simon. Tahun 1826, Comte mulai melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Bahkan pada 1828 hingga 1829, dirinya berhasil mempublikasikan filosofi positif pada sebuah buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Dari tahun 1832 hingga 1842, Comte merupakan seorang pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Namun pada tahun-tahun berakhir, dirinya bertengkar dengan pihak sekolah dan harus kehilangan pekerjaannya. Comte menikahi Caroline Messine pada tahun 1825, namun pernikahan itu kandas di tahun 1842. Kemudian Comte didukung penuh oleh murid-muridnya di Prancis. Comte menghabiskan waktunya dengan menyusun beberapa karya besar lainnya. Bahkan dirinya menyelesaikan formula sosiologinya. Seluruh karyanya menekankan moralitas dan kemajuan moral sebagai pengetahuan dan upaya manusia. Yang keempat ada René Descartes. René Descartes lahir di La Haye, Touraine, Prancis pada 31 Maret 1596 dan wafat pada 11 Februari 1650. Ia juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting ialah Discours de la Méthode dan Meditationes de Prima Philosophia. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern dan bapak matematika modern. Ia adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya, membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Pemikirannya membuat sebuah revolusi filsafat di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Karena itu, ia membedakan pikiran dan fisik. Pada akhirnya, kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Dalam bahasa Latin, kalimat ini adalah cogito ergo sum, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah je pense donc je suis. Keduanya artinya adalah aku berpikir maka aku ada. Meski paling dikenal karena karya-karya filosofinya, dia juga telah terkenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius yang memengaruhi perkembangan kalkulus modern. Sedikitnya ada 5 ide Descartes yang punya pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. Pandangan mekanisnya mengenai alam semesta, sikapnya yang positif terhadap penjajahan ilmiah, tekanan yang diletakkan pada penggunaan matematika dan dalam ilmu pengetahuan, dan pembelaan terhadap dasar awal sikap skeptis, dan terakhir penitik pusatan perhatian terhadap epistemologi. Augustinus. Ia lahir di Tagaste 13 November 354. Wafat Hippo 28 Agustus 430. Augustinus adalah seorang teolog Kristen terbesar terakhir sebelum abad gelap dan karya tulisannya membuahkan doktrin gereja dalam semua garis besarnya. Dan dalam bentuk kasarnya, sepanjang abad pertengahan, dia adalah orang paling menonjol dari para pendiri gereja Latin. Augustinus dilahirkan dari pasangan suami istri Monica dengan Pastorius di Afrika Utara. Salah satu kutipan tulisannya adalah untuk memahami pengetahuan akan Tuhan sama seperti memindahkan air laut ke dalam botol dengan menggunakan tempurung yang berlubang. Karya Augustinus.
Augustinus adalah salah seorang penulis Latin yang paling produktif dari segi karya-karya yang masih terlestarikan hingga saat ini, dan daftar karyanya mencakup lebih dari 1000 judul berbeda. Karya Augustinus misalnya karya-karya apologetik dalam perlawanannya terhadap bid'ah Arianisme, Donatisme, Manikeisme, dan Pelagianisme. Teks-teks mengenai doktrin Kristen, khususnya doktrin Kristiana, tentang doktrin Kristen, karya-karya eksegi seperti komentar mengenai kitab Kejadian, Mazmur, dan surat Roma karya Paulus, banyak khotbah dan surat, serta Retraciones, suatu tinjauan yang ia tulis menjelang wafatnya atas karya-karya sebelumnya. Selain itu, Augustinus mungkin paling dikenal karena pengakuan-pengakuan karyanya yang adalah suatu laporan pribadi kehidupannya dulu, dan The Civitate Dei atau Kota Allah meliputi 22 buku yang ia tulis untuk memulihkan rasa percaya diri sesamanya umat Kristen yang sangat terguncang oleh peristiwa penjarahan Roma yang dilakukan suku bangsa Visigoth pada tahun 410. Tentang Trinitas karyanya yang di dalamnya ia mengembangkan apa yang dikenal sebagai analogi psikologis Tritunggal, juga termasuk di antara adikarya Agustinus, dan dapat dikatakan sebagai salah satu karya teologis terbesar hingga zaman sekarang. Ia juga menulis tentang pilihan bebas kehendak atau di libero arbitrio, membahas alasan mengapa Allah memberikan manusia kehendak bebas yang dapat digunakan untuk berbuat jahat. Pengaruhnya dalam pemikiran filosofis maupun teologisnya, Augustinus banyak dipengaruhi oleh Stoikisme, Platonisme, dan Neoplatonisme, terutama oleh karya Plotinus atau penulis Ennaedes, kemungkinan melalui perantaraan Porphyrius dan Victorinus, atau sebagaimana didalilkan oleh Pierre Hadot. Meskipun ia kemudian meninggalkan Neoplatonisme, beberapa gagasan terkait masih terlihat dalam tulisan-tulisan awalnya. Tulisan awalnya yang berpengaruh mengenai kehendak manusia, suatu topik sentral dalam etika, kelak menjadi fokus para filsuf seperti Schopenhauer, Kierkegaard, dan Nietzsche. Ia juga dipengaruhi oleh karya-karya Virgil atau Vergilius, atau dikenal karena ajarannya mengenai bahasa, dan Cicero, atau dikenal karena ajarannya mengenai argumen. Sekian presentasi video kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas